Sukses untuk Anda. Halo teman-teman, sudah 6 bulan saya tidak bikin video. Kali ini saya mau bikin video lagi dengan judul 5 hambatan untuk menjadi pengusaha. Dimana kalau Anda pengen jadi pengusaha, pasti Anda akan mengalami hal ini. Jadi bagaimana solusinya Pak Erik? Nah, nanti kita akan bahas sampai habis. Saya adalah Ong Erik Joshua, motivator peraih 6 rekor muri ya. Sekaligus motivator kewirausahaan nomor 1 di Indonesia, menyapa Anda dari Surabaya. Ayo tonton video ini sampai habis dan pasti akan berguna buat Anda. Yuk, silakan simak. Oke, kita lanjut ya. Banyak yang bertanya pada saya, Pak Erik, bagaimana sih caranya punya banyak uang, ya kan? Oke, punya banyak uang itu apakah berdosa? Tidak, ya, punya banyak uang itu tidak berdosa. Kenapa? Dengan banyak uang Anda bisa melakukan banyak hal. Anda bisa menyumbang, Anda bisa menolong orang miskin, Anda bisa membangun rumah ibadah, Anda bisa pergi menunaikan ibadah. Kalau yang Muslim pergi ibadah haji, yang Kristen pergi ke Yerusalem, dan lain sebagainya, ya kan? Oke, memang mati tidak bawa uang, tapi mati butuh uang, ya kan? Butuh uang untuk apa? Untuk tahlilan, beli tanah, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu butuh uang. Nah, jadi selama hidup Anda juga kalau ada uang juga Anda bisa menyenangkan keluarga. Oke? Nah, sekarang kita bahas ini konsepnya ya. Anda harus tahu dulu cara jalan. Ini kita akan bahas dengan runut ya. Urutannya gimana? Manusia itu diciptakan 24 jam sehari. Umumnya kita mendapatkan uang dengan cara menukarkan jam yang kita punya. 24 jam sehari kan, dikasih Tuhan modal 24 jam sehari, tukar dengan uang. Betul kan ya? Anda bekerja kan rata-rata kan dibayarnya ini ya, jam-jaman ya. Per jamnya gimana gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang 1 jam kerjanya itu dibayar mahal dan ada 1 jam kerjanya dibayar murah. Betul ya? Ada 1 jam kerja dibayar mahal, 1 jam kerja dibayar murah. Kenapa? Apa yang membedakan dua orang ini? Sama-sama punya 24 jam sehari. Kenapa dia bisa jual jam kerjanya dia mahal, jam kerja Anda murah mungkin ya? Oke, yang membedakan adalah pada isi otak dan pendidikan. Betul? Isi otak dan pendidikan. Oke, semakin tinggi pendidikan, umumnya semakin mahal harga per jamnya. Ya, semakin tinggi pendidikan, umumnya semakin mahal harga per jamnya, per jam kerjanya dia. Contohlah dokter, ya, dokter mungkin hanya pakai stetoskop gitu ya, terus kemudian dia hanya pegang-pegang badan Anda. Wah, ini diagnosa gini, terus kemudian dia oret-oret resep. Kalau di Surabaya ini mungkin 200.000 kalau yang dokter umum ya. Kalau sudah profesor itu 450.000. Bandingkan dengan yang jam kerja normal, misalkan orang karyawan biasa mungkin 1 hari kerja 8 jam dia cuma dapat 100.000. Atau misalkan di Surabaya mungkin sudah UMR-nya 4 juta jadi 135.000 1 hari. Sedangkan dokter cuma pegang-pegang nggak sampai 10 menit gitu, oret-oret resep sudah dibayar 200.000 sampai 450.000. Apa yang membedakan? Tentunya isi otak dan pendidikan. Anda harus tahu ya bagaimana caranya dokter pintar. Apakah dokter itu tiba-tiba lahir langsung pintar gitu? Enggak ya kan. Dokter itu sekolah. Dokter tidak tiba-tiba jadi orang pintar. Ya, semua manusia lahir itu seperti kertas putih. Ya. Nah, bagaimana Anda mengisi pendidikan Anda, mengisi otak Anda, itu yang membedakan. Oke, teman-teman. Ya, jadi dia dokter ini ya saya kasih tahu ya, dokter ini membawa uang orang tuanya pasti ya kan, dia kan belum punya duit waktu itu. Uang orang tuanya ini untuk ditukarkan menjadi ilmu. Ditukarkan kemana? Ke universitas untuk menjadi ilmu. Jadi misalkan nih biaya untuk dokter itu kalau adik saya masih baru, saya sama adik saya beda 13 tahun ya. Jadi dia barusan masuk kuliah, itu dia menghabiskan duit kurang lebih saya hitung kalau sampai lulus ya 4 tahun itu 160 juta. Bayangin. Hanya kuliah perhotelan 160 juta. Itu duit semua. Ya kan? Nah, itu sama seperti itu. Dia bawa uang 160 juta dibawa ke kampus untuk tukar ilmu.
Apakah begitu dia tukar ilmu 160 juta terus kemudian di jidatnya ada 160 juta? Ya enggak, ya kan? Nah, uang itu tadi kalau dokter berarti kisarannya mungkin sekitar 500 jutaan, 500 sampai 1 miliar dokter ya. Terus kemudian juga kuliahnya lama. Nah, itu uang yang dia keluarkan itu tidak hilang tapi berubah fungsi, berubah bentuk menjadi ilmu. Ilmu itu yang dibawa sampai mati. Paham ya? Jadi banyak orang kenapa kok ekonominya tidak mampu tinggi? Kenapa? Karena pendidikannya kurang. Nah, kenapa pendidikannya kurang? Mungkin dulu orang tuanya nggak sempat nyekolahkan tinggi karena nggak ada biaya. Betul ya? Jadi itulah jawaban alasan kenapa banyak orang-orang kaya itu menyekolahkan anaknya sampai jauh-jauh ke luar negeri. Ya kan? Dikuliahkan di Amerika, dikuliahkan di mana? Itu uangnya habis miliaran itu. Satu kuliah ke Amerika mungkin belum kedokteran lah ya. Itu mungkin 1 miliar lebih. Ya sama biaya tinggal dan lain sebagainya itu 1 miliar lebih. Nah, apakah uangnya itu hilang? Enggak, itu langsung dipakai oleh dia. Oke. Jadi Anda harus ngerti ya. Pertama adalah karena pendidikan. Terus masalahnya adalah gini, Pak Erik, lalu gimana? Saya sudah tua. Gimana caranya saya bisa sekolah lagi? Kan enggak mungkin, Pak Erik. Iya, memang nggak mungkin. Apalagi kalau Anda cuma lulusan SD, SMP, kan Anda susah. Kalau Anda kuliah, Anda butuh lulusan SMA. Nah, untuk kejar itu repot lah ya. Paling enggak Anda ikut kursus pelatihan. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, oke, ya ini saya punya banyak catatan supaya saya nggak lupa. Karena nanti kita akan agak panjang ini ya. Nah, jadi Anda harus tahu jalan keluarnya sehingga tidak perlu minder, yaitu dengan belajar. Nah, jelas ya. Pertama, belajar. Yang kedua adalah bagaimana caranya orang jadi kaya. Anda harus tahu bahwa 3 cara orang menjadi kaya. Ini cara yang legal dan sesuai agama gitu ya. Pertama, lahir di keluarga kaya, maka dia akan auto kaya. Lahir di keluarga kaya, maka otomatis dia akan langsung kaya pasti. Yang kedua adalah menikah dengan orang kaya gitu ya. Nah, banyak sekarang makanya kenapa kok lagi musim itu kan pelakor. Nah, pelakor itu yang dicuri itu kan pencuri laki orang gitu kan. Yang dikejar apa? Orang-orang kaya. Ya, itu umumnya begitu. Kita bicara umum lah ya. Yang ketiga adalah dengan jadi pengusaha. Jadi hanya ada 3. Pertama adalah lahir di keluarga kaya. Yang kedua menikah dengan orang kaya. Yang ketiga adalah jadi pengusaha. Pak Erik, kalau karyawan gimana Pak Erik? Apakah sulit untuk kaya? Secara umum karyawan saya harus katakan sulit untuk kaya. Kenapa? Karena gajinya UMR, UMK. Apa sih UMR? Upah minimum regional, upah minimum kota. Yang namanya upah minimum itu sudah diperhitungkan hanya cukup untuk hidup pas-pasan. Betul ya? Namanya aja upah minimum, terus Anda berharap pergi ke luar negeri, itu tidak mungkin. Ya, jadi Anda tahu ya, upah minimum, jelas. Kalau sudah kata minimum itu namanya pas-pasan. Ya, jadi tidak bisa kaya. Kalaupun Anda kaya, Anda harus naik level jadi manajer, jadi direktur. Itu tentu butuh pendidikan yang lebih tinggi. Anda harus lebih pandai dibandingkan dengan level sejawat Anda, sejajar Anda. Betul ya? Ini kita akan buka rahasia-rahasia ini. Jadi Anda harus ngerti dulu. Untuk jadi kaya itu benahi dulu pola pikirnya. Supaya Anda ngerti, oh gini jadi alurnya jadi kaya. Ya, oke, saya kasih sebuah cerita. Suatu kali ada seorang pengusaha sandal gitu ya. Terus kemudian dia kirim kirim sales pergi ke daerah pedalaman. Terus kemudian dia bilang, coba kamu jual sandal ini ke pedalaman itu, oke. Terus kemudian singkat cerita si sales yang dikirim itu dia bilang, bos, tidak bisa jualan di sini bos. Kenapa? Iya, karena orang-orang di sini tidak terbiasa pakai sandal. Mereka terbiasanya nyeker bos. Nyeker itu telanjang kaki itu ya. Mereka jalan tanpa sandal bos, kemana-mana tanpa sandal. Mereka sudah terbiasa bos. Wah, nggak bisa ini jualan sandal di sini. Oh iya, udah pulang. Si bos tidak percaya, bos kirim lagi orang kedua. Sales kedua dikirim. Bos, ternyata di sini peluangnya luar biasa gila bos. Di sini besar sekali peluangnya bos. Daerah yang sama dikirim orang sales yang berbeda, cara pikirnya sudah beda, hasilnya beda. Orang pertama bilang tidak mungkin, orang kedua bilang ini banyak peluang. Si bos tanya, kok bisa? Orang di sini tidak kenal sandal bos. Kita harus ajarin mereka bagaimana caranya pakai sandal, manfaatnya pakai sandal, fungsinya sandal, supaya mereka tahu betapa pentingnya sandal dan dia belanja ke kita sandal-sandal kita. Apa yang membedakan? Pola pikir. Nah, terus kemudian gimana caranya supaya punya pola pikir yang berbeda, pola pikir yang benar, pola pikir yang sehat? Gimana caranya? 1, dari pengalaman alias jam terbang. Ya. Nah, kalau pengalaman jam terbang ini kelemahannya apa? Butuh waktu lama. Nggak bisa orang jadi pengalaman itu cuma 2-3 bulan, itu nggak mungkin. Butuh waktu lama.
gagal, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun gitu ya. Terus kemudian sampai dia bisa berhasil. Nah, itu dia akan pengalaman butuh waktu lama. Dan biayanya mahal. Anda jangan pikir jatuh bangun itu murah, mahal itu. Ya, kegagalan itu ongkosnya mahal. Satu, malu. Kedua, pasti rugi materi. Ketiga, rugi waktu. Betul toh? Malu itu pasti pertama. Yang kedua adalah rugi uang. Gagal itu kan rugi uang. Yang ketiga adalah rugi waktu. Nah, terus solusi kedua gimana? Belajarlah pada orang yang tepat, itu akan mempersingkat waktu dan mengurangi resiko kegagalan. Betul ya? Oke, kita akan bahas lanjut ya. Terus lalu siapa orang yang tepat, Pak Erik? Nah, kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda harus belajar pada pengusaha. Betul nggak? Kalau Anda mau belajar mancing, Anda harus belajar pada nelayan. Kalau Anda mau belajar bertani, bercocok tanam, Anda harus belajar pada petani. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda harus belajar pada pengusaha. Kenapa anak yang lahir di keluarga nelayan, rata-rata nanti ujungnya besarnya jadi nelayan? Kenapa kalau anak yang lahir di keluarga petani, ujung-ujungnya nanti jadi petani? Kenapa? Karena bapaknya ngajarin dia ilmu tani, karena bapaknya ngajarin dia ilmu nelayan. Betul? Nah, kalau Anda tidak, gimana caranya supaya anak nelayan tiba-tiba jadi seorang akuntan? Kuliahkanlah di kuliah akuntansi, jadilah seorang akuntan, tidak jadi nelayan lagi. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya lahir seperti kertas putih. Ya, jadi apa yang mengisi itu yang akan menentukan jalan hidup dia. Nah, kalau Anda ingin jadi pengusaha, ya belajar pada pengusaha. Tetapi, ini harus hati-hati teman-teman. Saya kasih tahu dulu. Jadi pengusaha itu ada 3 orang, ada 3 tipe. Satu, pengusaha modal warisan. Ya. Yang kedua adalah modal tabungan alias kerja dulu ikut orang. Yang ketiga adalah modal dengkul. Kalau pengusaha warisan enak dia. Dia buka, gagal, nggak masalah. Kenapa? Duitnya banyak. Duit bukan duit dia, duit orang tua. Ya kan? Langsung kalau dia bilang ngajarin bisnis pasti gini. Anda harus cari tempat yang strategis, Anda harus buka tempat, terus kemudian Anda harus promosi dan lain sebagainya. Enak. Duitnya banyak. Nggak mikir. Yang kedua adalah uang hasil tabungan, pengusaha hasil tabungan, alias kerja dulu ikut orang, nabung, terus kemudian dia bikin usaha. Ini pasti strateginya juga beda. Strateginya apa? Buka toko, terus kemudian supplier dan lain sebagainya. Strateginya beda. Kenapa? Karena punya duit sudah, punya tabungan. Yang ketiga adalah pengusaha modal dengkul. Ini modal saya. Kenapa? Karena waktu saya SMP papa saya bangkrut. Wah sudah, SMP papa saya bangkrut, saya harus jualan macam-macam ya. Karena untuk beli pulsa dan beli handphone aja saya harus pakai uang sendiri. Makanya saya heran kalau ada anak-anak zaman sekarang SD sudah pegang handphone, duit bapaknya gitu. Saya SMP harus pakai uang sendiri. Nah, jadi pengusaha modal dengkul, jangankan boro-boro Anda mau sewa tempat, modal barangnya aja belum tentu punya duitnya. Betul kan? Nah, gimana lalu solusinya? Pasti sih pengusaha modal dengkul ini ilmunya lebih banyak. Oke? Nah, Anda belajar pada orang yang seperti apa, pengusaha yang seperti apa. Itu menentukan jalan hidup Anda. Betul ya? Nah, sekarang kenapa Anda susah jadi pengusaha? Nah, ini kita bahas. Pertama, Pak Erik, saya tidak punya modal. Ya, tadi kan saya bilang 5 poin kan. Yang pertama adalah, Pak Erik, saya tidak punya modal. Pernah lihat gak pengusaha bangkrut? Gini lah gampang. Pernah lihat gak restoran rumah makan bangkrut? Nah, apakah mereka bangkrut karena tidak punya modal? Punya kan? Dia punya sewa tempat, dia sudah punya karyawan, dia sudah punya istilahnya peralatan masaknya gitu ya. Mereka bangkrut bukan karena tidak punya modal loh. Jadi modal bukan satu-satunya. Apalagi kalau mengusaha modal dengkul kayak gaya saya gitu dulu awal-awal memulai usaha. Saya memulai usaha umur 17 tahun. Nggak ada duit bos. Duit dari mana ya kan? Barangnya aja nggak ada duit. Tapi saya bisa bikin usaha. Nah ya, jadi Anda harus tahu. Tidak punya modal itu adalah alasan orang yang tidak punya ilmu. Yang kedua adalah bingung, Pak, usaha apa, Pak? Nah ya kan, kalau bingung usaha apa, Anda jelas ini butuh belajar. Belajar apa? Belajar melakukan survei. Usaha apa kan? Anda tanya bingung usaha apa, Anda harus belajar melakukan survei. Belajar melakukan survei, itu survei Pak, belajarnya harus pada orang yang tepat. Kalau enggak, berantakan juga. Ya kan, asal-asalan aja. Ya, jangan belajar survei pada akademisi murni, wah buyar. Karena mereka hanya taunya teorinya, tidak tahu prakteknya. Ya, saya adalah seorang pengusaha yang kini menjadi motivator. Saya adalah pengusaha yang jadi motivator, bukan motivator jadi pengusaha, bukan motivator yang jualan buku, bukan. Saya adalah seorang pengusaha yang akhirnya saya memutuskan untuk jadi motivator. Kenapa? Supaya saya tidak banyak konflik kepentingan. Kalau saya adalah seorang pengusaha,
yang merangkap jadi motivator murni, ya, wah, nanti bahayanya gini. Saya punya barang, nih, Anda jualin barang saya. Oh, Anda ini barang saya, ini jualin barang saya, gitu kan? Ya kan, kayak banyak yang itu kan motivator-motivator yang dropship itu. Ya, ujung-ujungnya adalah suruh jualin barang-barang dia. Saya enggak, saya tidak mau konflik kepentingan. Jadi kalau saya sudah jadi motivator, saya dari dulu pengusaha, saya jadi motivator, maka saya tidak ada konflik kepentingan. Saya akan bongkar rahasia-rahasia bisnis saya. Kenapa? Karena saya sudah lepaskan itu. Walaupun sampai sekarang saya juga masih punya banyak usaha, ya, masih punya banyak usaha, tapi saya sudah tidak ada keberatan untuk melepaskan rahasia-rahasia dagang saya, rahasia-rahasia bisnis saya. Oke. Jadi yang ketiga adalah bingung langkah memulainya dari mana. Nah ini, kalau Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya wawasan, maka Anda akan bingung bagaimana caranya memulai. Sama seperti Anda dari Surabaya menuju ke Jakarta, ya, dari Surabaya menuju ke Jakarta, terus kemudian Anda bingung nih, keluar Surabaya ke kota mana dulu? Kan tidak mungkin dari keluar Surabaya terus kemudian langsung ada tulisan Jakarta, gitu kan tidak mungkin, masih jauh sekali. Nah bingung Anda memulai dari mana? Nah kalau Anda tidak punya, ya, Pak saya pakai GPS, ya kalau dalam dunia bisnis kan tidak ada GPS, ya, bingung memulai dari mana, itu sangat paling banyak umum terjadi. Anda nggak ngerti ya, nanti ini harusnya apa yang dilakukan, langkah-langkahnya gimana, ya toh. Yang keempat, nah ini yang paling banyak yang dilakukan, tidak percaya diri. Ini yang paling banyak dialami oleh Anda, tidak percaya diri. Ya bagaimana percaya diri, orang ilmunya aja nggak punya, betul nggak? Ya kan? Kalau tidak percaya diri ini rentetannya apa? Takut gagal, takut memulai, takut bersaing. Ini akar masalahnya adalah tidak percaya diri. Solusi supaya tidak percaya diri gimana Pak Erik? Ya belajar. Sama seperti gini, saya suruh Anda nyetir pesawat, bisa? Nggak bisa kan? Kenapa? Anda nggak pernah belajar. Pilot bisa nyetir pesawat karena dia belajar, ada sekolah pilot. Paham ya? Nyetir mobil, kalau Anda nggak pernah nyetir mobil, nggak pernah punya mobil, Anda begitu nyetir mobil pertama kali kan nggak mungkin langsung tiba-tiba Anda langsung turun di jalan gitu kan, tanpa pengetahuan apa-apa. Ini gas rem itu cuma tahunya gas dan rem itu toh, ya antara Anda nabrak orang atau mobil Anda nabrak sendiri gitu kan. Nah itu tidak pede pasti. Jadi Anda harus tahu, kenapa Pak Eri saya nggak pede, saya takut gagal Pak Eri, saya takut mencoba, saya ini anak petani, saya ini nggak punya ilmu, saya ini nggak sekolah. Gimana Pak Eri solusinya? Ya belajar bos, gitu kan, belajar. Yang kelima, tidak punya orang yang bisa dipercayai Pak Erik. Saya ini ada di luar negeri Pak Erik, saya tidak ada orang yang bisa dipercayai. Hello, saya mau kasih tahu kepada Anda, ya, Anda mau mempercayai siapa? Mempercayai orang yang nggak punya ilmu bisnis. Itu sama seperti menyerahkan harta Anda harta Anda berupa mobil misalnya, sama seperti menyerahkan mobil Anda kepada orang yang nggak bisa nyetir. Berani Anda setir, berani Anda kasihkan. Resikonya kalau mobil Anda bonyok, mobil Anda rusak, yang rugi adalah Anda, bukan dia. Dia cuma mohon maaf, ya kan? Itu. Jadi Anda harus hati-hati, menyerahkan bisnis itu harus pada orang yang, menyerahkan harta Anda harus pada orang yang ngerti bisnis, yang punya ilmu bisnis. Kalau enggak, dia akan jadikan uang Anda sebagai alat untuk uji coba, gambling gitu ya. Gambling tidak harus berjudi, itu tidak harus main di kasino gitu, enggak. Bisnis tebak-tebakan itu juga judi. Iya kan? Ya, jadi Anda solusinya gimana Pak Erik? Belajar bos, ya kan? Nah, kesalahan terbesar pengusaha pemula itu adalah biasanya menganggap remeh. Betul nggak? Oh, nggak perlu Pak Erik, yang penting saya punya duit, yang penting saya punya modal, saya tinggal beli ini, beli itu, saya buka ini, buka itu. Itu namanya menganggap remeh, itu namanya kesombongan. Ingat, yang namanya menganggap remeh, kesombongan, itu tinggal ujungnya adalah hancur. Kenapa? Itu kan sudah hukum agama ya, orang sombong pasti hancur. Nah, menganggap remeh ini bahaya teman-teman. Ya, jadinya Anda gini, yang penting saya punya modal, yang penting saya nanti bikin usaha ini. Wah, nanti saya bikin di Indonesia, saya jago masak Pak Erik. Ya, saya jago masak, saya akan bikin bakso, saya akan bikin soto, saya akan jual. Wah, Anda pikir bisnis itu hanya bikin gitu? Oh, enggak teman-teman ya. Bisnis itu tidak hanya berurusan bikin. Bikin itu mah pekerjaannya tukang. Saya tanya, pernah lihat restoran ya? Siapa yang masak? Tukang masak kan? Bukan bosnya yang masak. Restoran besar ya, jangan bikin depot gitu kan. Restoran besar, siapa yang masak? Tukang masak, kokinya. Hotel deh, hotel. Siapa yang kerja? Karyawannya. Ya. Jadi Anda harus ngerti. Anda, bos ini tidak ngurusin hal-hal kecil-kecil, perintilan-perintilan. Yo, caranya masak enggak. Bos itu mikirnya bagaimana bersaing, bagaimana membangun brand, bagaimana bermarketing dan lain sebagainya, banyak pikirannya ya. Wah, nanti aja ujung-ujungnya Pak Erik, saya pikirkan usaha online aja. Ya, Anda usaha online boleh ya, tetapi Anda harus ingat, ini prediksi saya loh ya. Ini kan Anda kalau lihat kan Amerika dan Cina lagi bentrok ini. Bentrok ya. Kalau sudah perang ya, apa yang disikat? Internet.
Karena apa? Karena rudal dan lain sebagainya itu kan dikendalikan oleh satelit kan. Kalau satelitnya ditembak duluan, hancur, sudah internetnya buyar. Ya kan, terus Anda mau bisnis apa? Selama beberapa hari memulihkan itu juga tidak bisa lama, tidak bisa sebentar, itu sangat lama itu waktunya. Pernah terjadi nggak? Pernah. Indonesia pernah terjadi kapal itu melabuhkan jangkar, ya, jangkarnya itu mengenai kabel fiber di bawah laut. Indonesia internetnya makpet berapa hari itu saya lupa. Dulu waktu zaman saya SMP SMA, oke? Oke ya. Jadi Anda ngerti ya. Jadi jangan sekedar mengajarkan usaha online, Anda harus punya usaha offline juga. Kalau enggak ya buyar Anda. Jadi Anda harus belajar. Suatu kali saya ditanya ini, waktu saya seminar di Unsaira Banten, Universitas Serang Raya Banten, saya selesai seminar, saya didatengin wartawan. Pak Erik, bisnis itu kan enggak perlu belajar Pak Erik. Bisnis itu kan langsung hajar aja. Langsung jalan. Kata Bob Sadino, langsung jalan. Almarhum Bob Sadino. Saya cuma bilang sama si wartawan itu, bilang gini, setiap anak itu bisa berantem. Setiap anak itu bisa berkelahi. Nggak pakai diajarin setiap anak bisa berkelahi. Tapi kalau anak itu punya ilmu bela diri, ya, dia akan mengurangi resiko kegagalan. Dia akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Dia akan memukul tepat sasaran dan meningkatkan peluang keberhasilan. Betul nggak? Mukulnya nggak acak-acakan ngawur. Kalau nggak mukul ngawur, energinya habis. Pernah lihat petinju mukulnya ngawur? Terus kemudian terakhir udah di episode ronde terakhir udah capek gitu kan? Kemudian dipukul sekali, jebak, geblak, KO. Ya kan? Nah, jadi Anda harus ngerti, bisnis itu harus ada strateginya. Orang yang punya ilmu bisnis, orang akan tepat sasaran, tidak akan buang-buang sumber daya. Gak ngawur istilahnya ya. Karena uangmu juga tidak terbatas. Karena uangmu juga terbatas. Kalau uangmu tidak terbatas mah gampang. Makanya saya kan bilang, kalau belajar bisnis pada orang yang cuma ngandalin warisan, wah enak dia ngomongnya. Saya ini sudah menjalani modal dengkul, bos. Kalau saya nggak punya duit, kalau saya ngawur-ngawuran gitu ya habis ya. Duit dari mana? Ya kan? Jadi Anda harus ngerti ya. Nah, sekarang belajar itu seperti apa? Ini saya akan tunjukin video ya. Nah, saya akan tunjukin foto. Belajar itu adalah seperti jembatan. Ini ada dua buah jurang, ya, dua tebing. Nah, bagaimana Anda bisa dari tebing A menuju tebing B? Dari karyawan jadi seorang pengusaha, dari seorang TKI menjadi seorang pengusaha. Gimana caranya? Harus lewat jembatan. Ya, belajar itu ada dua cara. Satu lewat jembatan, yang kedua atau Anda turun sendiri, ya, terus kemudian ketemu binatang-binatang buas, Anda harus babak belur dulu, berbatu-batu kan tanahnya kan berbatu-batu, Anda luka. Terus kalau Anda masih hidup, Anda bisa naik lagi ke tebing selanjutnya. Nah, jalan pintasnya gimana? Pakai jembatan. Nah, kalau jembatan ini tentu ada biaya nggak? Ada dong, ya kan? Jembatan itu ada biaya. Siapa yang bangun jembatan? Betul nggak? Jembatan mengurangi resiko kegagalan, mempercepat keberhasilan. Betul nggak? Jembatan tentu ada biaya, nggak gratis. Belajar itu ada dua cara. Satu, belajar otodidak, belajar sendiri, babak belur tadi saya bilang. Yang kedua adalah belajar dengan jembatan. Nah, saya mau memperkenalkan tentang Boom Class. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang Boom Class, kelas yang pelatihan yang saya adakan. Nah, yang kedua adalah untuk sukses, Anda harus tahu, sukses itu adalah pertemuan antara kesempatan itu berarti bicara tentang waktu, bertemu dengan persiapan. Nah, kalau Anda tidak siap, ya nggak bisa. Betul nggak? Ini ibaratnya Anda lagi duduk-duduk santai, terus kemudian di sungai Kalimantan gitu, terus tiba-tiba Anda lihat ikan arwana. Ikan arwana itu harganya mahal ya, dari harga 2 juta sampai 10 juta sampai 50 juta, yang super red itu ada. Tiba-tiba Anda lihat ikan arwana, wah ada ikan arwana. Nah, terus kemudian Anda mau tangkap, nggak bisa. Kenapa? Anda nggak punya senjatanya, Anda tidak punya persiapannya, Anda tidak bawa kail, tidak bawa jaring, nggak bisa. Ya, jadi bagaimana caranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan rezeki. Tuhan memberikan rezeki itu pakai hukum alam. Tuhan tidak akan menabrak hukum alam. Hukum alamnya gimana? Ya, siapkan dulu barang-barangmu, ketika waktunya tiba, maka Anda kan pas. Nah, itu, ya kan? Anda kan sukses. Kalau Anda nggak punya persiapan, dikasih kesempatan berulang kali, percuma Anda berdoa, Tuhan berikan aku rezeki hari ini. Tuhan tidak akan kirimkan ikan itu loncat ke perahumu. Tuhan tidak akan turunkan hujan uang. Ya kan? Tuhan akan kirimkan pembeli. Tapi kalau Anda nggak punya barangnya, apa yang mau dibeli? Ya kan? Kalau Anda bikin usahanya acak-acakan, awur-awuran, ya gimana caranya orang mau beli? Betul ya? Jadi Anda harus tahu persiapan, perlengkapan dengan kesempatannya harus klop. Persiapan adalah urusan Anda. Kesempatan waktunya Tuhan. Kalau Anda tidak pernah kelop ini, ya nggak pernah bisa sukses. Paham ya? Nah, jadi sekarang ayo belajar di Boom Class. Boom Class itu adalah pelatihan online, jadi belajarnya pakai Facebook ya. Jadi zaman sebelum ada kelas online Zoom sekarang ini, saya sudah bikin kelas online dulu pakai Facebook.
Tapi tidak perlu tatap muka. Kenapa? Karena setiap TKI itu kan jam kerjanya kan beda-beda ya. Jadi pakai Facebook. Jadi materi saya upload di Facebook, nanti Facebook group ya. Jadi yang bisa akses hanya murid saya, khusus murid saya. Yang tidak murid saya tidak bisa. Facebook group. Nah, jadi materinya itu saya upload di Facebook group. Anda bisa baca kapanpun. Anda tinggal jawab, dan yang koreksi tugas Anda adalah saya sendiri, bukan asisten. Ya kan banyak tuh pelatihan-pelatihan. Oh ya, murah-murah meriah, terus kemudian yang latih adalah asistennya atau dijawab asal. Nggak mungkin. Tiap manusia itu daerahnya beda-beda, kasusnya beda-beda. Jadi saya akan jawab secara personal, oke? Ayo belajar di Boom Class ya. Boom Class nanti akan buka pelatihan angkatan ke-12. Angkatan ke-12. Jadi kalau Anda daftar bukan ikut angkatan 1, 2, 3, bukan, Anda bukan kelinci percobaan. Angkatan 12 sudah banyak yang melakukan dan berhasil dong, ya kan? Nah, Anda nanti bisa akses testimoni Boom Class di channel YouTube saya Ong Erik Joshua, atau di akun Instagram saya itu ada highlight misalnya testimoni. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau video itu biasanya, kalau testimoni video itu biasanya saya kalau waktu seminar di luar negeri sekaligus saya rekam. Nah, kalau sini kan kondisi pandemi ini kebanyakan mereka pakai testimoninya adalah berupa chat, dan saya tidak pernah ngemis testimoni ya. Jadi biasanya murid-murid yang sukses itu bilang, "Pak, saya sudah berhasil, saya punya keuntungan 19 juta sebulan, saya punya ini macam-macam." Dan ilmu Boom Class itu bisa diterapkan dimanapun loh, internasional ya kan. Karena murid-murid saya kan TKI kebanyakan di luar negeri, dan sukses di luar negeri. Ada yang jualan baju sampai 4 miliar. Wah, bayang fashion ya, dan berbagai macam itu. Mbak Kiri dari Hong Kong. Terus kemarin ada Mas Kodes Ali yang terbaru itu, Mas Kodes Ali itu dia dapat 19 juta sebulan jualan tahu tempe di Arab. Loh, Pak Erik, ilmu Boom Class ini jualan apa sih Pak Erik? Ngajarin orang bikin apa? Saya kasih tahu teman-teman. Bisnis itu ada benang merahnya. Semua bisnis itu punya benang merah. Nah, kalau Anda tangkap benang merahnya, Anda mau bikin usaha apapun bisa. Paham ya? Nah, jadi Anda harus tahu gimana caranya sukses. Anda harus belajar. Ya, belajar di Boom Class. Saya akan tuangkan semua ilmu pengalaman bisnis saya ke dalam situ. Oke? Ya, jadi dan Boom Class itu memberikan garansi uang kembali. Garansi uang kembali jika tidak bisa berwirausaha setelah menerapkan semua yang diajarkan. Ya, itu kita berikan garansi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Pak Erik Boom Class itu berbayar? Satu, karena ilmu itu mahal teman-teman. Kalau ilmu usaha dibagikan gratis, maka yang terjadi apa? Persaingan akan berdarah-darah. Betul ya? Persaingan akan berdarah-darah. Wah, jadi ilmu itu mahal, tidak bisa gratis. Kalau gratis maka persaingannya akan berdarah-darah dan tidak akan berguna juga buat Anda. Yang kedua, Boom Class itu independen, tidak ada sponsor, terutama perbankan. Kalau pelatihan yang diadakan perbankan, ujung-ujungnya adalah apa? Anda disuruh ngutang. Betul ya, karena bank itu jualannya apa? Jualannya adalah kredit. Bank dapat duit dari mana sih? Dari kredit. Uang orang ditabung ke dia putarkan untuk kredit, disalurkan kredit. Nah, jadi kalau yang ngajar pelatihan itu adalah perbankan, rata-rata lo ya, rata-rata itu adalah ujung-ujungnya Anda akan ditawarin kredit untuk ngutang. Nah, kalau Boom Class tidak ngajarin Anda ngutang, sebisa mungkin adalah bisnis tanpa modal atau modal minimal. Bisa Pak Erik, bisa. Orang saya dulu juga modal dengkul kok. Saya umur 17 tahun, bapak saya bangkrut, dari mana saya punya uang? Bisa ya? Nanti saya akan ajarin caranya. Ya. Nah, jadi terus kenapa berbayar? Nah, berbayar supaya mengajar saya dengan profesional. Kalau Anda saya ajar dengan profesional, Anda bertanya, saya bisa jawab. Kalau Anda belajar dari YouTube, ya, Anda belajar dari YouTube, Anda bingung, Anda komen, Anda nggak akan dapat jawaban. Yang ada adalah Anda dibully. Betul ya. Jadi kalau tanya sama saya, Boom Class ini tanyanya personal nanti, DM WA ya, pakai inbox atau pakai WhatsApp ke saya pribadi, saya akan jawab. Ya, tidak ada yang tidak saya jawab. Semua murid pasti saya jawab. Kenapa? Karena mereka berbayar. Jadi saya punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik. Oke? Yang keempat, ilmu Boom Class itu berbeda dengan ilmu gratisan yang ada di sana. Gini loh ya teman-teman, saya kasih tahu ya. Ilmu bisnis itu panjang. Kalau di Boom Class itu saya bagi jadi 24 topik. 24 topik dengan 24 week, 24 minggu alias 6 bulan. Nggak bisa belajar video 3 menitan atau 5 menitan di YouTube yang hanya ngandalin iklan-iklan AdSense itu kan. Orang-orang itu kan ngandalin iklan-iklan AdSense itu. Nggak bisa model seperti itu. Anda ambil nih ya, mau masak rawon, Anda cuma tahu, oh ada kluwe, ada ini. Tapi barang-barang yang lain Anda kan nggak ngerti komponennya. Nah, kalau Anda nggak ngerti komponennya, akhirnya jadi rawonnya enak. Nggak bisa. Paham ya? Jadi Anda harus ngerti semua perintilannya itu detail baru Anda bikin. Kalau Anda tidak kerjakan itu dengan detail, nah bagaimana Anda detail kalau Anda cuma ngambil video 3 menitan itu? Tidak bisa. Yang ngajar juga beda-beda orang. Nah, kalau saya Boom Class ini saya sendiri yang ngisi. Dan tentunya ilmu Boom Class beda dengan ilmu yang di luaran. Kenapa? Karena ilmu Boom Class dilindungi hak paten.
Jadi tidak boleh disebarluaskan. Ilmu Bumkas dilindungi hak paten, oke? Nah, yang kelima, sorry. Ilmu Bumkas itu berkualitas ya, sehingga bisa diterapkan di negara manapun. Seperti yang saya bilang tadi, murid saya ada yang di Singapura jualan apartemen, yang di Hong Kong ada yang jualan fashion, terus kemudian ada jualan kosmetik, ada yang jualan tahu tempe dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua itu adalah benang merah dan itu diterapkan di luar negeri loh. Murid saya yang di Singapura itu kalau sekali pamer sama saya, Pak Erik, saya dapat komisi 10.000 Singapura dolar. Nah, berapa itu? 100 juta. Dan itu bukan cuma sekali. Kalau sekali mah kebetulan. Dia sudah 7-8 kali nih jual. Dia tahun ini corona nih, pandemi corona, dia jual 3, bos. Dia jual 3. Ya siapa bilang ekonomi tidak ada? Ekonomi bukan nggak ada, uangnya disimpan untuk hal-hal yang lebih berguna. Nah, berapa sih Pak Erik biaya belajar di Bumkas? Murah banget. Untuk belajar 6 bulan itu cuma 5 juta. Murah toh? 5 juta untuk belajar 6 bulan, alias sebulan itu nggak sampai sejuta, tapi bayarnya di depan ya, bayarnya di depan. Atau kalau Anda Pak Erik, saya ini ingin belajar tapi saya nggak punya duit, oke, Anda saya kasih kesempatan untuk cicil 3 kali, Januari, Februari, Maret, atau Desember lah ya, ini kan bulan Desember, Januari, Februari, Maret, ya kan, cicil 3 kali, sampai 31 Maret batasnya, gampang toh, murah kan, tapi saya minta untuk Anda komitmen, kalau Anda bilang cicil ya Anda harus cicil. Ya tidak, Anda yang penting saya belajar sekedarnya terus kemudian nanti saya keluar gitu ya. Itu namanya Anda zolim ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Anda harus kalau mau belajar komitmen. Kenapa? Karena saya juga mengajar Anda dengan hati. Saya ingin Anda jadi orang yang berhasil, yang lulus dengan baik. Oke teman-teman, bisa dicicil sampai 31 Maret. Kalau mau lihat testimoninya gimana Pak Erik? Banyak testimoninya ada di channel YouTube saya. Ketik aja Ong Eri Yosua ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Atau juga Anda bisa lihat di Instagram saya di highlight. Jadi saya kumpulin biasanya di highlight. Nah kalau di Facebook nggak muncul, kalau Anda kan karena Facebook itu kan acak ya, jadi nggak ada kayak istilahnya highlight di Instagram gitu. Jadi nggak bisa dikumpulin testimoninya. Kebanyakan adalah chat-chat WA, Pak Erik saya sudah berhasil. Nah itu saya screenshot, orangnya nggak tahu, saya screenshot, saya post gitu. Itu buat testimoni buat saya. Itu testimoni yang saya inginkan, bukan testimoni yang istilahnya abal-abal gitu ya, settingan. Nah, saya nggak suka itu. Hidup kok settingan gitu ya. Oke teman-teman ya. Nah, sebagai penutup saya punya sebuah cerita. Ya, suatu kali ada orang berdoa. Banjir nih, orang berdoa. Tuhan, tolong saya gitu kan ya. Ini banjir, ini kan gimana? Masih banjirnya selutut, orang datang. Ayo ngungsi. Ya. Ini banjir nih, ngungsi. Enggak, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan akan tolong. Nah, orang lain dia pergi orang itu. Nolong yang lain. Terus kemudian banjir sudah seleher, dia semakin takut, dia semakin berdoa, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba datang perahu karet, ya kan? Tim SAR dengan perahu karet. Dia bilang, ayo ngungsi, ayo pakai perahu karet. Enggak, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan akan tolong. Ternyata banjirnya terus meningkat, segenteng, dia naik ke genteng. Tuhan tolong saya percaya bahwa Engkau akan menolong. Terus tiba-tiba ada helikopter, tim SAR dengan helikopter. Ayo ngungsi. Enggak, saya percaya, saya sudah berdoa, saya sudah percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan akhirnya apa? Mati orang itu. Di surga dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah berdoa, kenapa Engkau tidak tolong? Kan saya ini sungguh-sungguh beriman, saya ini berdoa, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan bilang apa? Lu saya sudah kirim, Pak RT tadi datang mau ngajakin kamu ngungsi, kamu nggak mau. Saya sudah kirim perahu karet, kamu nggak mau. Saya sudah kirim helikopter, kamu juga nggak mau. Katanya kamu pengen saya tolong sendiri, ya saya ajak aja kamu ketemu sama saya. Ya kan? Nah, ya jadi jangan remehkan. Barangkali ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini Anda ingin jadi pengusaha. Ya, kesempatan Anda untuk ketemu dengan Bumklas. Jadi jangan diremehkan. Ya, renungkan baik-baik, doa, tanya Tuhan, apakah betul saya ini ingin jadi pengusaha? Apakah betul ini jalan yang Tuhan kasih? Karena kebanyakan murid-murid saya selalu bilang gini, Pak Erik, ini banyak murid saya bilang gini, Pak Erik saya ini berdoa sekian lama untuk jadi pengusaha dan saya tiba-tiba muncul iklan Pak Erik di depan Facebook saya dan saya percaya ini adalah jalan Tuhan. Ya itu kebanyakan yang cerita seperti itu. Nah coba Anda tanya, apakah benar Anda ingin sukses akhir-akhir ini? Apakah betul Anda ingin jadi pengusaha? Apakah betul Anda ingin kumpul keluarga? Ya coba Anda renungkan, betul nggak kalimat saya ini? Oke? Ya jadi Anda harus tahu, malaikat yang diutus Tuhan itu tidak harus selalu bersayap. Wah pakai sayap gitu terus kemudian, ayo saya tolong kamu. Nggak seperti itu teman-teman ya. Anda harus ngerti. Ya belajar tidak akan membuat Anda miskin. Saya kasih tahu, 5 juta itu Anda keluarkan sama seperti tadi dokter. Keluarkan 1 miliar itu dipakai seumur hidup. Belajar tidak akan membuat Anda miskin, tapi Anda akan jadi miskin karena Anda kurang belajar. Betul ya? Saya Ong Eri Yosua, putar ulang video ini jika Anda masih belum kurang memahami terlalu detail. Saya Ong Eri Yosua, sukses untuk Anda. Saya tunggu Anda di Bumklas 18 Januari
2021 kelas angkatan 12 dimulai. Ya, kesempatan Anda untuk menentukan. Semakin Anda tunda, semakin jauh Anda daripada kesuksesan. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda.